Bismillah, Alhamdulillah, Mustafa, Mama yang kami hormati dosen pemangku mata kuliah kebutuhan perangkat lunak yaitu Ibu Fadli Munyanti Universitas Teknik. Perkenalkan, Ibu, kami dari kelompok 1, kelompok makalah tentang finding software Spotify. Sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, di sini Audias Bakotati. Kemudian ada Vera Putri Prasetyo, kemudian ada Hakim Mary Falah, kemudian ada Arya Ditya, dan ada Diana Widya Gunawan. Langsung ke materi yang pertama tentang pendahuluan dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh Vera. Kepada Vera dipersilakan. Satu, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pada era modern ini, teknologi sudah berkembang pesat dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, perkantoran, hiburan, dan lain-lain. Ada yang berupa hardware maupun software. Semua teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua itu dapat digantikan dengan teknologi baru, karena teknologi bertujuan untuk membantu aktivitas manusia. 1.2 Lingkup masalah. Pada zaman ini susahnya mengumpulkan playlist lagu favorit dalam satu penyimpanan yang rapi, misalnya saja di playlist ponsel atau PC yang sulit diorganisir, atau bahkan di CD khusus yang nantinya justru menyulitkan kamu mencari musik favorit. Di sisi lain, sebagai pecinta musik pasti pernah merasakan susahnya mendownload lagu favorit dengan kualitas yang bagus, belum lagi kalau mendownload lagu bajakan lewat situs internet yang banyak iklannya. Hasilnya bukan hanya kualitas video dan audio saja yang nggak terjamin, tapi juga melanggar lisensi dan merugikan pencipta lagu tersebut. 1.3 Tujuan dan manfaat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang sudah ada dan digunakan secara umum, berupa gambaran umum maupun penjelasan secara detail atau menyeluruh. Pada makalah ini, perangkat lunak yang akan dijelaskan adalah Spotify, yang mana bisa beroperasi melalui web dan aplikasi Android atau iOS. 2. Deskripsi umum. 2.1 Deskripsi umum. Spotify adalah layanan musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses ke jutaan lagu dan konten lain dari kreator di seluruh dunia. 2.2 Fungsi software. Fungsi dasar seperti memutar musik tidak berbayar, tetapi kamu juga memilih untuk mengupgrade ke Spotify Premium, mendapatkan rekomendasi berdasarkan selera, membangun koleksi musik dan podcast, dan masih banyak lagi. 2.3 Lingkungan operasi. Software Spotify dapat dioperasikan dari website atau aplikasi mobile seperti desktop, laptop, netbook, mobile phone, tablet, iOS, dan Android phone dan Android tablet. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ari Aditya. 2.4 Karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna di dalam tabel ada dua, yaitu non-premium sama premium. Tugasnya yang non-premium menggunakan software Spotify. Hak akses ke software bisa mendengarkan musik saja. Yang premium tugasnya menggunakan software Spotify sama hak akses ke softwarenya bisa mendengarkan musik tanpa iklan sama bisa mendownload musiknya. Nomor 3, teknik pencarian data. Baik, Bapak, selamat siang. Saya Priyana Gunawan dari
mahasiswa dari Politeknik PEDJ ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai software Spotify ini. Pertama ini, fitur apa saja yang ada di dalam Spotify? Oke, baik. Terima kasih Rena. Untuk fitur dari Spotify sendiri itu banyak. Saya akan sebutkan satu-satu ya. Yang pertama itu ada fitur membuat playlist yang. Kemudian yang kedua itu ada mereka tidak yang mana. Kemudian yang ketiga ada podcast. Kemudian ada jadwal konser. Kemudian bisa mengatur kualitas audio dan volume fitur. Kemudian ada fitur Spotify Connect akan terhenti. Kemudian fitur mengikuti teman dan artis. Kemudian ada user experience. Yang terakhir itu ada add support service. Oke, mungkin hanya dua pertanyaan saja cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, saya akan bertanya beberapa mengenai Spotify ya. Yang pertama, sebagai pengguna, udah berapa lama saya pakai Spotify? Kalau saya sih baru 2 bulan ya, kurang lebih. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu pakai Spotify? Enak sih, nyaman aja gitu pakai Spotify. Oke. Fitur apa yang kamu pengenin yang belum ada di Spotify sebelumnya? Kalau aku sih pengennya kayak karaoke lagi gitu. Oke. Ya, jadi biar bisa upload juga gitu. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Ada satu kata untuk Spotify? Enjoy. Oke, saya akan melemparkan beberapa pertanyaan, berdua saja. Yang pertama, udah berapa lama sih kamu menggunakan Spotify? Mungkin sekitar 3 bulan. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu pakai Spotify? Mungkin apa ya, enak gitu, bisa dengerin lagu di mana aja, banyak fitur-fitur menarik juga. Fitur apa sih yang mungkin belum ada di Spotify tapi kamu ingin ada? Fitur seperti menambahkan lagu daerah gitu untuk daerah di Indonesia, seperti kayak ada lagu Sunda. Mungkin cukup? Cukup. Terima kasih waktunya. Mungkin ada satu kata untuk Spotify? Mungkin nyaman ya. Oke. Siap. Oke, saya langsung aja melemparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, udah berapa lama sih kamu menggunakan Spotify? Untuk saya sendiri menggunakan Spotify itu udah sekitar 2 tahunan. Apa sih yang kamu rasain selama kamu pakai Spotify? Yang saya rasain sih kalau saya gunain Spotify, lagu-lagunya itu sangat update atau lagu-lagu. Fitur apa sih yang belum ada di Spotify dan kamu inginkan itu? Untuk fiturnya yang saya inginkan, untuk setiap lagunya itu mungkin harus ada terjemahannya. Dari berbagai bahasa gitu. Iya. Terima kasih. Satu kata mungkin untuk Spotify? Keren. 3.1 Teknik utama wawancara. 3.1.1 Determinate the people to interview. Pada tahap ini akan ditentukan orang-orang yang akan diwawancari, yaitu user dan owner. 3.1.2 Establish objectives for the interview. Pada tahap ini akan ditentukan apa saja yang akan menjadi objek yang mendasari pertanyaan pada wawancara yang berupa fungsi utama software dan kebutuhan user. 3.1.3 Develop interview question. Pada tahap ini terdapat pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mewawancarai user. Yang pertama, pertanyaan untuk owner sebagai berikut. 1. Apa saja fitur yang ada di dalam Spotify? Lalu ada pertanyaan untuk user sebagai berikut. Yang pertama, sudah berapa lama Anda menggunakan Spotify? Yang kedua, ada yang disarankan selama menggunakan Spotify? Yang ketiga, fitur apa yang Anda inginkan dari Spotify? Lalu ada 3.1.4 Prepare for the interview. Pada tahap ini adalah tahap persiapan sebelum wawancara dengan user dilakukan, seperti tempat pelaksanaan wawancara, tanggal dilakukannya wawancara.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Riana. Yang selanjutnya ada 3.1.5 conduct the interview. Pada tahap ini, wawancara dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang dijadwalkan. Selanjutnya, 3.1.6 dokumen the interview. Pada tahap ini, didapat jawaban dari owner terkait fitur yang ada di dalam Spotify. Berikut ini jawaban dari owner, membuat playlist. Ya. Selanjutnya ada market leader. Selanjutnya ada podcast. Lalu selanjutnya ada jadwal konser. Selanjutnya ada atur kualitas audio dan volume fitur. Selanjutnya Spotify Connect. Selanjutnya ada mengikuti teman dan artis. Selanjutnya ada user experience. Selanjutnya ada add supporter service. Berikut ini ada jawaban dari user. Untuk user pertama, pertanyaan pertama, sudah berapa lama user menggunakan Spotify? Untuk user 1 menjawab 2 bulan, user 2 menjawab 3 bulan, dan user 3 menjawab 2 tahun paling lama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan selama menggunakan Spotify? User 1 menjawab nyaman dan enjoy katanya. Lalu user 2 menjawab enak, dapat mendengarkan lagu di mana saja. Lalu user ketiga, lagu-lagunya sangat bagus, terupdate dan populer. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, fitur apa yang diinginkan dari Spotify? User 1 menjawab terdapat fitur karaoke di Spotify. User 2 menjawab terdapat fitur musik daerah dari berbagai negara, contohnya negara Indonesia. Lalu user ketiga, kelengkapan lirik dari semua musik dengan terjemahan dari berbagai bahasa. Selanjutnya, 3.1.7 evaluasi interview. Pada tahap ini didapat hasil evaluasi bahwa kebutuhan user bisa digali dengan beberapa pertanyaan. 3.2 teknik tinjauan dokumen. 3.1.8 laporan kegiatan. Spotify melakukan promosi di berbagai platform dengan menawarkan 2 jenis fitur menarik untuk mendengarkan musik secara gratis dan premium dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan fitur yang dihadirkan. 3.1.9 data survei pengguna Spotify di dunia pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Di sini ada bahwa mengalami kenaikan ya, sekitar 248 miliar mungkin cukup. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri oleh Jakbar. Poin 4, deskripsi kebutuhan. 4.1 ada batasan rancangan. Kemudian ada pun batasan perancangan dalam aplikasi Spotify ini adalah yang pertama, aplikasi ini berbasis mobile dan website, jadi bisa bertutorial dan di website pun kalian bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua, aplikasi ini terpaku pada musik dan podcast. 4.2 spesifikasi kebutuhan hardware dan software. Nah, berikut ini spesifikasi kebutuhan hardware dan software-nya. Yang pertama ada desktop atau laptop dan netbook. Dalam perangkat ini memiliki sistem replacement, prosesor Intel 2 core 2,4 GHz atau lebih tinggi di atas itu RAM direkomendasikan 2 GB. Kemudian ada video card minimal itu RAM 64 MB. Kemudian ada sound card minimal itu 16 bit. Kemudian terhubung dengan internet. Kemudian juga mendukung web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge 79 Plus. Kemudian ada mobile phone, tablet, iOS, Android phone, Android tablet. Dalam perangkat ini memiliki sistem replacement dan caranya iPad Air 3RD atau generasi baru, yaitu iOS 14.2 atau versi terbaru dari Safari. Kemudian iPhone 6s atau generasi terbaru yaitu iOS 14.2 atau versi baru yaitu terbaru dari Safari. Kemudian ada iPhone Touch generasi ke-7 dari iPhone Touch atau generasi terbarunya yaitu iOS 4.2 atau versi terbaru dari Safari. Kemudian Android 5.0 atau Lollipop atau versi yang terbaru, kemudian memiliki internet. Kemudian 4.3 deskripsi kebutuhan aplikasi.
Berdasarkan dari data yang sudah dikumpulkan, maka dapat diketahui kebutuhan fungsi aplikasinya sebagai berikut. Yang pertama, kenyamanan dalam memutar musik, kemudian dapat memutar semua genre musik dan disertai dengan lirik ketika memutar musik. 4.4, deskripsi kebutuhan lainnya. Dan caranya berdasarkan dari data yang sudah dikumpulkan, maka kami dapat diketahui kebutuhan lainnya dari aplikasi Spotify ini. Buat yang pertama, tidak ada iklan agar tidak terganggu dalam memutar musik, kemudian dapat memutar musik ketika offline atau tanpa jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Hafiz Malik. 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari hasil wawancara bersama owner Spotify dan users, disimpulkan bahwa Spotify adalah layanan musik digital, podcast, dan video yang memberi akses jutaan lagu dan konten lain dari kreator di seluruh dunia. Spotify memberikan layanan musik digital yang baik dan fitur sangat bersahabat untuk para users. Banyak fitur yang membantu users untuk memudahkan playlist musik mereka. 5.2 Saran. Semoga kekurangan dan keluhan user dapat menjadi perkembangan dan inovasi baru baik dalam fitur maupun pelayanan dalam Spotify. Terima kasih kepada para fasilitator. Ini cukup sekian presentasi masalah kami tentang Spotify. Semoga paham dan bermanfaat. Mohon maaf juga bila kami banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.